Halo sahabat Kalbarpedia. Untuk sebagian orang, nama Mandor mungkin sudah sangat sering terdengar. Tapi jika berbicara mengenai kota Mandor, mungkin hanya sebagian dari kita yang sudah mendengarnya. Bahkan sebagian dari kita mungkin tidak mengetahui bahwa dahulu pada masa penjajahan Jepang pernah terjadi suatu peristiwa berdarah yang pernah terjadi di kota Mandor tersebut. Nah, Sobat Pedia, kali ini kita akan membahas tragedi makam Juang Mandor, saksi bisu kekejaman penjajahan Jepang di Kalimantan. Untuk itu, simak ulasannya dan tonton sampai habis hanya di channel Kalbarpedia. Kota Mandor sendiri dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pontianak. Namun, kini sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Landak di Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu, Kalimantan Barat telah berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang yang berasal dari pasukan ke-29 yang berhasil membuat pasukan Belanda kocar-kacir. Hingga akhirnya, pada awal Februari seluruh kota Kalimantan berhasil dikuasai oleh tentara Jepang. Dampak Perang Dunia II juga sampai ke Kalimantan Barat. Syafarudin Utsman, sejarawan Kalimantan Barat, mengatakan pada tanggal 22 Februari 1942, Jepang resmi menyatakan bahwa Kalimantan Barat berada di wilayah administrasi kependudukan Jepang. Nah, pada saat itu, Jepang tiba-tiba melakukan serangan bertubi-tubi dengan menembakkan serta menjatuhkan bom lewat serangan udara di pusat kota Pontianak. Syafarudin mengatakan ada 9 pesawat meluluh lantarkan kota Pontianak. Ribuan warga kota Pontianak tewas akibat serangan itu. Selesai peristiwa nahas ini, kota Mempawah juga dibakar. Kota Ngabang juga dijatuhi bom. Sanggau juga, Pemangkat juga. Inilah awal mula malapetaka yang akan mengantarkan Kalimantan Barat kehilangan satu generasi terbaiknya. Pada saat Jepang terus melakukan penyerangan, Belanda tentu tidak menyerah begitu saja. Mereka meninggalkan kota ini dengan taktik bumi hangus, agar tempat-tempat yang penting secara strategis tidak jatuh ke tangan Jepang. Namun pada 21 Juli 1942, kebijakan akhirnya menentukan jalan lain. Kalimantan bersama dengan Sulawesi, kawasan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, kawasan bagian timur, pada saat itu berada di bawah kekuasaan Nippon Teikoku Kaigun. Nippon Teikoku Kaigun ini adalah angkatan laut Kekaisaran Jepang. Simbolnya berupa jangkar di sebelah kanan. Angkatan laut ini berisi tentara-tentara yang mayoritas perwira-perwiranya adalah anak-anak muda Jepang, yang dulu orang tuanya adalah masyarakat Tionghoa yang dibantai oleh Jepang. Mereka menjadi tentara Jepang dengan karakter yang sangat kejam dan bengis. Jepang pada saat itu memiliki strategi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Namun, strategi tersebut tidak berjalan mulus, sehingga Jepang membuat sebuah generasi baru yang pro-Jepang, yakni dengan membangun generasi yang patuh terhadap Kekaisaran Jepang. Karena menolak, sehingga pada saat itu rakyat di kota Pontianak menjadi korban. Syafarudin menceritakan, mereka, rakyat Pontianak, dipaksa untuk menyerahkan perhiasan, hasil panen, dan menjadi romusa kepada Jepang. Hingga pada suatu ketika, Jepang semakin ganas. Jepang mulai menunjukkan kekuasaannya. Mereka menggiring 5 orang karyawan bank di Pontianak ke pelabuhan Senghi. Tangan mereka diikat ke belakang, kepala ditutup dengan kain putih atau disungkup dan dihadapkan ke Sungai Kapuas. Setelah itu, Jepang memanggil rakyat Pontianak untuk menyaksikan kekejaman yang mereka lakukan. Jadi, pada saat itu Jepang mengatakan, "Kami akan memperlihatkan olahraga hebat yang akan kami teruskan setiap harinya." Olahraga apa? Mereka memenggal kepala 5 karyawan bank itu dengan samurai, sehingga kepala dan badannya akan lepas dan jatuh ke Sungai Kapuas.
Pada Januari 1944, sekelompok kaum terpelajar di Pontianak mengatur siasat untuk membuat gerakan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang. Namun, gerakan pemberontakan oleh para cendekiawan tersebut gagal. Salah satu penggerek berkhianat dan membocorkan kepada Jepang. Pada saat itulah titik sentral dari seluruh peristiwa pembunuhan massal generasi terdidik di Kalimantan Barat. Para tokoh masyarakat, penguasa, aktivis pergerakan politik, para raja, dan tokoh-tokoh di istana cendekiawan diculik oleh Jepang. Bahkan sejumlah warga bisa juga ikut diculik dan dibantai Jepang. Tak ada batasan ras, suku, atau agama. Mereka yang ditangkap lalu dibunuh oleh tentara Jepang secara massal. Setelah ditangkap, tangan mereka diikat, kepala mereka disungkup dengan kain mirip sarung bantal. Dengan kondisi itu, mereka dinaikkan ke truk-truk dan dibawa ke sebuah kawasan di tengah hutan, sekat batas tambang emas Republik Langfang. Peristiwa ini terjadi dalam rentang September 1943 hingga awal 1944. Harian Borneo Shinbun pada 1 Juli 1944 menulis tentara Jepang sudah menangkap sekitar 21.037 orang yang dicurigai oleh Jepang akan melakukan pemberontakan. Para cendekiawan dan suhada asal Kalimantan Barat ini disuruh menggali tanah, kemudian mereka ditembaki dari atas oleh tentara Jepang. Ada juga yang dipancung secara sadis. Hal ini memancing kemarahan masyarakat Kalimantan Barat, termasuk seorang pahlawan heroik dari Meliau, Kalimantan Barat, bernama Pangsuma, melakukan perlawanan. Pangsuma dengan sebilah sabur atau senjata tajam sejenis mandau, memimpin masyarakat yang tinggal di pedalaman Kalimantan Barat melakukan perlawanan sengit, melawan Jepang. Pangsuma berhasil memenggal kepala pimpinan Jepang di 3 lokasi, yakni Sekucing, Balai Bekuak di perbatasan Kabupaten Ketapang dan Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. Kedua, di Desa Kunyil, Kecamatan Meliau, dan ketiga di pusat kota Meliau. Di makam Juang Mandor terdapat 7 makam besar, namun tak diketahui pasti berapa jumlah warga yang dibantai di setiap makam. Yang jelas, makam ketujuh adalah makam para raja dan keluarga istana-istana yang ada di Kalimantan Barat. Makam Juang Mandor kini menjadi area pemakaman para pejuang Kalimantan Barat yang melawan pendudukan Jepang. Makam Juang Mandor menjadi saksi bisu atas terjadinya tragedi Mandor berdarah. Nah, sahabat Pedia, itulah tragedi makam Juang Mandor. Itulah tragedi makam Juang Mandor, saksi bisu kekejaman penjajahan Jepang di Kalimantan. Peristiwa penting dan bersejarah tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang peristiwa Mandor pada 28 Juni sebagai Hari Berkabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Setiap instansi diwajibkan untuk menaikkan bendera setengah tiang.